Guys, kali ini saya akan sharing penggunaan DJI Neo selama 1 bulan dan DJI Mini 4 Pro selama 1 tahun penggunaan. Untuk video kali ini saya akan sharing ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari kedua drone ini, dan ada beberapa fitur yang sama persis antara kedua drone ini, padahal harganya selisih jauh sangat berbeda sekali. Ini 3 jutaan, yang ini 12 juta. Oke, seperti apa sharing saya sebagai pengguna drone DJI? Oke, saya akan intro dulu. Assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama saya dengan Anto di Cerita Produk. Untuk video kali ini saya akan sharing ya penggunaan DJI Neo dulu ya guys ya. Nah guys, untuk DJI Neo ini ya, atau Suneo ini saya sudah pakai selama 1 bulan lebih, 1 minggu, dan ini sudah 2 kali crash. Ternyata crashnya dari DJI Neo ini nggak menimbulkan efek apa-apa. Yang pertama, menimbulkan efek sebenarnya untuk kameranya ini maju ya, sama gimbalnya sama motornya itu maju. Yaitu kebetulan kemarin aku crash pakai aplikasi DJI Fly dan ngontrolnya itu memakai HP ya guys ya, nggak pakai remote. Jadi saya tidak terbiasa memakai HP untuk ngontrol DJI Neo ini. Nah, di situ crash, nabrak pintu, kemudian ya kameranya langsung getar-getar ya, getar-getar. Terus kemudian di sini gimbalnya itu maju, dan kalau diterusin dihidupin, ini ada di bagian dalam sirkuit itu panas banget ya guys. Terus kemudian baterainya, bukan baterainya, powernya saya off kan, dan selanjutnya saya benerin secara manual ya. Tadinya memang akan saya bawa ke tukang teknisi, jadi nggak jadi gitu guys ya. Jadi ada di sini ya, di bagian sini ya, gimbalnya itu agak sedikit keluar, kemudian disodok ke dalam, dan itu akan normal lagi. Dan sampai saat ini normal. Terus kemudian crash yang kedua, saya coba terbangin pakai remote, kena motor saya juga crash. Tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa. Dan ini masih utuh guys. Jadi crashnya itu nggak jatuh dari ketinggian yang cukup tinggi banget, cuma ya sekitar setengah meter, 1 meter lah. Dan ini masih seperti like new, masih seperti barang baru ya guys ya, DJI Neo. Oke, selain itu kenapa saya sudah memiliki Mini 4 Pro tapi kok beli DJI Neo yang ada active track-nya, padahal Mini 4 Pro juga ada active track-nya. Nah, ini beda memang ya. Untuk Neo itu active track-nya itu memakai AI. Jadi Neo ini nggak ada sensornya sama sekali. Untuk sensor avoidance itu apa ya, sensor untuk mendeteksi halangan gitu ya guys ya, dia tidak ada sama sekali, cuma ada sensor di bawah ini guys, sensor permukaan. Jadi kalau membaca tangan seperti ini maka dia akan landing. Nah, sensornya cuma ada di sini guys. Dan DJI Neo ini memang beda dari DJI Mini 4 Pro. Kalau DJI Neo kenapa aku beli, karena Neo ini sangat proper atau sangat enak buat belusukan ya. Saya itu sebenarnya suka drone yang kecil, belusukan tapi aman. Nah, ini Neo jawabannya guys. Neo. Tapi sayangnya Neo itu nggak tahan angin. Jadi kalau diterbangin di pantai itu ya hati-hati ya guys ya. Pada saat ada angin gede, jangan nekat nerbangin Neo guys. Terus di gunung juga sama. Kalian kalau pakai Neo, saya rasa nggak proper banget ya kalau di gunung. Itu anginnya juga cukup lumayan kenceng. Ya, Neo ini cuma buat belusukan, buat ngevlog. Nah, ini buat ngevlog. Jadi Neo itu kalau di mode direction track ya, direction track itu kalau aku begini guys, maju terus dia ikut mundur seperti ini. Jadi seperti kameramen pribadi ya, dia bisa mundur dengan gambar yang cukup stabil. Aku sambil ngomong memakai HP, dan suara saya itu langsung masuk ke rekaman DJI Neo ini guys. Nah, ini drone DJI Neo itu beda dari drone-drone lain keluaran DJI ya. Nah, ini memang menurut saya
sebuah inovasi yang luar biasa dari DJI. Ya, kemungkinan ini untuk menyaingi dari hover ya. Ini kan persis banget ya, ini ada tombolnya. Oke, aku hidupin guys. Ini kan ada tombolnya ya. Nah, ini persis seperti drone hover guys. Nah, circle, rocket, spotlight, direction track. Nah, ini ada beberapa mode ini untuk jarak, ketinggian, dan juga itu bisa disetting menggunakan DJI Fly yang ada di HP. Oke, mudah kok pengoperasiannya. Jadi ini memang drone yang cukup lumayan, cukup apa ya guys ya, cukup praktis. Tanpa remote bisa langsung terbang seperti ini. Loh, nih guys. Nah, seperti ini. Jadi orang pemula pun yang nggak tahu drone sama sekali menggunakan Neo ini langsung bisa, guys. Dan ini teknologi atau terobosan inovasi dari DJI itu mempermudah kita dalam menggunakan drone. Jadi kita tidak perlu lagi kameraman, tidak perlu lagi pilot drone dan lain-lain. Oke, Neo itu ya, selama saya pemakaian, saya kan pakai ini guys, pakai remote miliknya Mini 4 Pro RCN2, saya binding ke DJI Neo. Nah, ini bisa untuk jadikan DJI Neo itu untuk drone aerial, tetapi untuk feel-nya ya, itu rasanya nerbangin DJI Neo sama nerbangin Mini 4 Pro itu feel-nya enakan Mini 4 Pro, karena Mini 4 Pro itu drone aerial beneran, dan Neo ini ya kalau kita bisa bilang bisa aerial, tapi nggak sepenuhnya seperti aerial beneran. Jadi gimana ya guys ya, feel-nya tetap enakan aerial beneran ya guys ya. Nah, Neo ini juga bisa kita gunakan untuk drone FPV ya, dihubungkan pakai Google 3, terus RC Controller 3, RC Motion 3, bisa jadi kayak Avata 2 atau Avata 1. Nah, seperti itu katanya yang sudah nge-review dari Neo ini untuk drone FPV, dijadikan drone FPV itu ya lebih enak pakai drone FPV beneran. Jadi menurut saya nanggung sih ya. Ada yang bilang Neo itu kalau jadiin aerial nanggung, dijadiin FPV nanggung. Ya bisa-bisa, tapi nggak sepenuhnya sebaik drone aerial atau FPV beneran gitu guys. Jadi Neo itu ada di tengah-tengahnya. Yaitu memang Neo ditujukan buat kalian sebagai vlogger, sebagai pemula, bener-bener pemula. Terus untuk fun, untuk senang-senang. Nah, Neo ini solusinya. Dan untuk ketahanan baterainya, kalau dari DJI klaimnya itu 18 menit, tapi kenyataannya itu saya paling lama cuma 15 menit guys penerbangannya. Terus kemudian untuk jarak, pernah saya coba tes, hampir 2 kilo baterainya juga sudah ngajak pulang. Dan sementara untuk pengetesan di malam hari, nggak pernah saya tes ya, karena untuk kamera kualitasnya itu jauh di bawah mini series ya guys. Jadi untuk harga 3 juta dapat Neo seperti ini menurut saya ya worth it saja. Menurut saya untuk fiturnya itu ya melebihi dari harga 3 juta gitu ya guys ya. Jadi harusnya itu DJI memberikan harga dari DJI Neo itu di atas 5 juta, mungkin 6 juta atau 7 juta. Tapi ini di harga sekitar 3 juta udah dapat fitur yang cukup melimpah ya guys ya. Yang tidak dimiliki sama drone-drone lain, baik dari DJI atau merek dari selain DJI gitu guys. Dan selanjutnya ya di sini untuk suara dari Neo itu menurut aku lebih berisik daripada Mini 4 Pro. Mini 4 Pro itu lebih senyap dan ini lebih berisik nging seperti itu, ngundang apa ya perhatian orang sebenarnya Neo itu. Dan di sini ya kalau kalian
pernah lihat review dari DJI Neo, ya seperti itulah review-reviewnya, dan saya tidak akan memberikan review secara lebih detail karena kalian sudah tahu untuk review dari DJI Neo. Cuma saya di sini untuk sharing aja ya sebagai pengguna, dan di sini untuk cc baterainya sudah berapa ya guys ya? Kalau nggak salah 10 atau 15 ya cc circle count-nya. Dan selanjutnya di sini saya ngomongin tentang Mini 4 Pro guys. Nah, ini Mini 4 Pro, ini penggunaan udah 1 tahun. Ya. 1 tahun. Di sini aku awalnya memang orangnya bukan atau belum pernah nerbangin drone sama sekali. Langsung beli DJI Mini 4 Pro. Ya. Ya memang DJI Mini 4 Pro ini drone yang cukup cocok buat pemula guys. Saya nggak ngerti drone sama sekali, langsung beli Mini 4 Pro. Awal-awal mau nerbangin itu takut guys. Nanti kalau hilang bagaimana, kalau kabur bagaimana, kalau jatuh bagaimana. Ternyata ekspektasi saya seperti itu terpecahkan, atau apa ya guys ya, terlindungi gitu ya guys, nggak sesuai ekspektasi yang saya pikirkan ya, negatif seperti itu. Ternyata nerbangin DJI Mini 4 Pro itu mudah banget guys. Mungkin kalian sudah bisa lihat ya tutorial bagaimana cara nerbangin DJI Mini 4 Pro, drone-drone yang lain. Nah DJI Mini 4 Pro ini terus terang ya guys ya, cerita pengalaman saya ya seru juga sih. Ini belum pernah crash tapi hampir crash gitu ya guys ya. Karena ditolong sama sensor 360 derajat ini guys. Ini ya sensornya ini guys. Nih. Ini sensor. Terus kemudian di belakang ini sensor. Sensornya 360 derajat ke samping, maju, mundur, ke samping. Itu akan melindungi drone Mini 4 Pro ini dari crash atau tabrak. Menabrak gedung, nabrak pohon, dan lain-lain. Dan ini pernah saya coba di daerah Tol Kayangan ya. Itu nyuting teman saya pakai active track, kemudian saya terlalu apa ya namanya, nggak melihat situasi di daerah situ ada semacam bangunan. Dia itu kan untuk gerakannya kan gini ya, muter. Jadi ke samping ini ada bangunan, set, dia langsung otomatis berhenti. Dan teman-teman saya itu pada kaget. Jadi di sini kalau menyamping seperti ini, dia juga bisa berhenti guys. Kalau ada gedung atau ada bangunan atau ada pohon. Jadi ini nggak jadi crash, dan saya tidak jadi ngeluarin biaya yang cukup mahal ya. Ya kalau mungkin kalau selain DJI Mini 4 Pro ya, yang di bawahnya seperti Mini 3 Pro, Mini 3, Mini 2 SE, terus Mini 4K itu kan nggak ada sensor bagian samping ya. Otomatis dia langsung crash, kena tembok, jatuh, gimbalnya kena, armnya patah, dan itu harganya untuk servis sekitar 2 jutaan kayaknya. Oke, dan itu saya terselamatkan. Lain lagi ya guys ya, ada pengalaman saya pakai DJI Mini 4 Pro pada saat saya coba buat konten tol Jogja Bawen, kan saya melewati di bawah bangunan balok girder. Nah itu ada benang ya, ada benang melintang di tengah. Nah ini benangnya seperti ini, Mini 4 Pro nya mendekati seperti ini, dan saya itu pada saat ngontrol pakai HP itu kan nggak kelihatan ya benangnya, itu kan cukup lumayan kecil, dia itu bisa menghindar guys. Nah ini ada videonya ya guys ya, dia bisa menghindar, dan Mini 4 Pro ini terselamatkan lagi gara-gara sensornya guys. Coba kalau nggak ada sensornya Neo seperti ini, udah nabrak guys, nabrak wing. Biasanya kalau nabraknya terlalu agak sedikit keras, dia biasanya bisa jatuh. Nabraknya kalau nabrak cuma gini, mental gini nggak apa-apa, tapi nabrak gini terus balik, nah itu baru bisa jatuh. Terus kemudian kalau untuk masalah kualitas kamera, Mini 4 Pro ini jempolan guys, saya akui.
Untuk 4K-nya bagus, 4K 60 fps karena didukung beberapa fitur dari kamera itu, ada HLG, ada D-Log M, ada mode biasa, terus kemudian ada slow motion, terus ada apa lagi ya guys ya. Untuk gimbal dari kameranya ini juga cukup luar biasa bagus. Terbukti ya, saya coba terbangin di pantai yang anginnya cukup gede, sampai drone-nya itu miring-miring seperti ini, nahan angin ya. Dia itu untuk kualitas gambarnya itu tetap anteng guys. Dia memang benar-benar untuk kualitas gambar dari kualitas gimbalnya untuk menstabilkan itu benar-benar cukup anteng banget dan cukup jempolan banget ya. Sebanding dengan harganya yang cukup lumayan mahal. Dan untuk baterai dari DJI Mini 4 Pro ini cc-nya hampir 80 guys. Baterainya belum kembung sama sekali dan ini masih benar-benar bagus. Untuk perawatan itu baterainya itu biasanya nggak pernah saya lepas seperti ini guys. Saya kalau lepas pasang seperti ini itu nanti takutnya konektor antara baterai dan drone itu lodek ya. Ini sebenarnya nggak pernah saya lepas. Dan untuk drone dari DJI Mini 4 Pro ini selama 1 tahun, bila saya tidak pakai selama 1 minggu atau 2 minggu, baterainya ini saya fullkan guys. Saya fullkan, nyatanya nggak kembung sama sekali. Dan selanjutnya apa ya guys ya yang akan saya ceritakan dari DJI Mini 4 Pro ya, Active Track. Active Track-nya itu hampir sama sama DJI Neo, hampir sama, tapi ada bedanya guys. Jadi kalau DJI Neo ini menggunakan AI, tapi kalau Mini 4 Pro itu menggunakan sistem apa ya, kurang begitu tahu saya, AI atau sensor, pakai sensor ya, kurang begitu tahu. Tapi untuk menu dari Active Track-nya lengkap di DJI Mini 4 Pro ya. Dia ada Active Track 360 derajat, jadi bisa kita tanpa orang, tanpa pilot, dia bisa mengikuti dari depan, terus ke samping, terus ke belakang secara otomatis ya, karena adanya fitur 360 derajat. Nah sementara kalau untuk Active Track-nya dari DJI Neo ini beda ya, dia cuma follow, terus kemudian direction track, dan itu cuma itu sih, 360 derajatnya nggak ada. Terus selanjutnya apa lagi ya guys ya, ya cuma itu. Oke, satu hal lagi ya guys yang saya suka dari Neo ya, saya beli karena Neo itu drone yang bisa untuk belusukan ya guys ya. Dia cukup aman karena kecil, belusukan di dalam rumah, masuk ke dalam rumah, terus masuk ke teras rumah. Dan ini adalah videonya, saya coba belusukan pakai Neo ya, memasuki teras di rumah tetangga saya yang kosong seperti itu ya, bisa belusukan seperti itu. Tapi kalau Mini 4 Pro buat belusukan ya eman-eman guys, dia terganggu sama sensornya guys kalau belusukan. Jadi kalau sensornya di off kan, nggak usah aja deh guys buat belusukan, ntar malah crash. Dan crashnya dari DJI Neo sama DJI Mini 4 Pro itu saya lebih khawatir yang DJI Mini 4 Pro guys. Kalau crash itu pasti nanti armnya patah, kalau nggak patah ya gimbalnya kena. Nah itu akan lebih menelan biaya yang cukup tinggi ya. Beda sama Neo. Neo itu kan cuma satu aksis gimbal. Jadi kalau crash ya udah, cuma ininya maju terus kemudian disodok mundur, udah bisa normal kembali. Nah ini sudah saya buktikan ya. Oke, demikian ya guys ya untuk pengalaman saya menggunakan kedua drone Neo dan juga DJI Mini 4 Pro. Kedua drone ini memang benar-benar drone yang cukup lumayan bagus buat pemula seperti saya, seperti ini. Oke, sampai jumpa, bertemu kembali di lain kesempatan. Bye-bye.